Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut itu wajar, cuma takut yang sehat dan takut yang rasional, masuk akal. Takut yang sehat itu takut yang menghasilkan perjuangan, takut yang wajar menghasilkan kebaikan. Itu takut yang sehat. Ada takut yang tidak sehat. Takut yang tidak sehat itu ya buahnya jelek, hasilnya rusak. Mungkin kamu keras pada orang lain, akhirnya kamu menyiksa orang lain, menyakiti orang lain gara-gara ketakutanmu. Takut jagomu kalah, terus kamu merendah-rendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, menganggap semua yang dari yang kamu takuti itu jadi jelek dan seterusnya. Itu namanya ketakutan yang tidak sehat. Bahwa orang takut jagonya kalah itu wajar, tapi takut itu membawa kemana, itu nanti yang akan menilai apakah ketakutan itu sehat atau tidak sehat. Jadi kalian boleh takut, tapi tetap yang sehat. Takut mati menghasilkan kesadaran untuk lebih dekat sama Allah, itu kan sehat. Takut tidak eksis membuat kamu sungguh-sungguh berjuang agar diakui di tengah masyarakatmu, itu kan takut yang sehat. Jadi usahakan kalian takut, tapi takut yang sehat, bukan takut yang tidak sehat. Yang kedua, takut yang rasional. Saya mau bantu tetangga sebelah, Pak, tapi saya takut ya, Pak. Nah, itu tidak rasional. Wong bantu orang kok takut. Jadi takutnya yang rasional. Yang tadi saya sebut ketakutan-ketakutan dasar itu kan masuk akal orang takut. Takut mati, takut itu kan. Saya mau nembak, Pak, tapi saya takut kalau diterima gimana? Itu tidak rasional. Itu kan tidak masuk akal, tidak diterima. Saya takut ya, Pak, takut bahagia saya itu. Beliau nggak ono takut kok takut bahagia. Itu tidak masuk akal, tidak rasional. Jadi ya jadi manusia yang normal sajalah. Jadi yang ditakuti yang memang menakutkan. Kalau ada yang tidak menakutkan kok kamu takuti, itu kalau secara psikologi kadang disebut fobia. Fobia itu ketakutan yang tidak rasional. Kan ada kadang-kadang orang itu fobia terhadap bulu-bulu. Kalau ada baju-baju ada bulunya, dia gemeteran, dia kayak orang lihat hantu. Ada orang karena takut pada ular, terus segala yang mirip ular dia takut, fobia. Sabuk yang melingkar-lingkar dia takut, apa yang melingkar, itu sudah perlu psikiater. Jadi kalau ada yang takut kok tidak rasional, apalagi berlebihan, itu nanti namanya fobia. Saya tidak tahu di sini ada yang fobia apa tidak. Fobia itu objeknya tidak rasional. Kalau bagi orang lain itu biasa-biasa. Misalnya, saya takut sekali, Pak, sama pulpen ini, gemeteran saya kalau ada pulpen ini. Nah, itu kamu perlu psikiater. Oke, jadi ini kategori-kategorinya. Oke, terus menyikapi ketakutan antara lain bisa kalian lakukan ini. Yang pertama, sadari. Tidak apa-apa orang takut itu alami. Kayak yang kedua, sadari kamu itu takut apa. Coba kamu inventarisir yang kamu takuti apa. Ini kok pekerjaan tidak selesai-selesai, aku ini takut apa sih? Takut capek? Takut kehabisan waktu? Takut apa? Banyak orang bilang sholat malam itu manfaatnya besar. Kok aku males sholat ya? Kok bangun rasanya kok ogah-ogahan? Kira-kira aku takut apa? Seandainya bangun jam 3 subuh misalnya, takut paginya ngantuk, takut kesehatan terganggu. Coba dicek. Yang tidak aku inginkan itu apa? Itu kan yang kamu takuti. Nah, sadari. Kuncinya kamu menang yang pertama, kamu tahu yang kamu takuti apa. Paling tidak pasti yang ada yang kamu takuti yaitu rasa tidak enak. Kenapa kok tidak tekun baca buku? Mungkin karena baca buku itu tidak enak.
lebih enak baca HP misalnya. Itu kan yang penting kamu jelas sekarang yang kamu takuti itu apa. Yang pertama itu sadari, terus ingatkan bahwa itu alami. Sejak kemarin saya wanti-wanti, jangan suka marah-marah sama dirimu sendiri. Ingatkan bahwa oh ya, alami rasa takut ini, tapi ini tidak terlalu bagus kalau dibiarkan. Jadi tidak harus dirimu dimarahi. Terus persiapkan diri, pelajari rasa takutmu dan hadapi. Bertarunglah. Kalau memang tadi misalnya ya, kamu malas bangun malam karena takut paginya ngantuk, sekarang dihadapi, disiapkan, dipelajari. Oh, biar paginya tidak ngantuk tapi tetap bangun malam apa? Suka baca buku tapi menikmati buku, tidak tersiksa karena buku apa? Itu namanya menyiapkan diri, melawan ketakutanmu tadi. Ya mungkin baca bukunya sambil disandingi kopi. Kalau masih kurang ya ditambah gorengan, masih kurang tambah Indomie, masih kurang lagi tambah apa, itu jadi aneh. Bacanya enak karena sandingannya oke. Kok setiap kali baca ngantuk, Pak? Oh ya kalau gitu ya tidur dulu baru baca. Ya setiap baca ngantuk lagi, Pak, ya tidur terus. Lah ya gimana lagi, wong? Bisamu itu, jadi hadapi. Ya kalau sudah dihadapi pasti kamu menang. Dan diingat-ingat, jangan lakukan segala hal yang tidak alami. Tipuan-tipuan, manipulasi-manipulasi itu tidak alami. Kalau tidak alami biasanya nambah masalah. Misalnya tadi kamu tidak lulus-lulus, Pak, ujian, bolak-balik ikut ujian juga tidak lulus. Biar besok lulus aku tak nyontek, itu tidak alami, manipulasi. Bisa nambah masalah baru. Nembak kok ditolak, saya takut ditolak lagi, Pak. Enaknya yo poneng dukun apa yo misalnya. Nah, itu hati-hati, bisa nambah masalah lagi yang tidak seharusnya. Kok tidak dapat uang, Pak, enaknya gimana biar dapat uang? Ya lakukan secara alami saja. Segala yang tidak alami biasanya nambah masalah. Kan banyak itu kan yang tertipu investasi sekian, nanti dalam waktu sekian kaya raya. Itu yang tidak alami-alami itu biasanya panennya masalah. Jangan lakukan yang tidak alami. Taklukkan ketakutanmu secara natural saja, dikalkulasi yang rasional. Satu-satunya ketakutan yang pasti terpuji kalau dalam agama adalah khauf. Takut kepada Allah. Jadi kalau ingin tauhidmu memuncak, atasi semua ketakutanmu pada apapun yang selain Allah. Sisakan satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah. Atasi itu maksudnya ya taklukkan. Jangan mau disetir oleh ketakutan-ketakutan yang bukan ketakutan karena Allah. Atau ketakutanmu pada yang bukan Allah, jangan sampai tunduk di bawah ketakutanmu pada Allah. Jangan sampai mengalahkan ketakutanmu pada Allah. Maksudnya itu. Kalau dalam Islam istilah khauf ini macam-macam. Di Al-Quran juga banyak sebenarnya. Ada khauf. Khauf itu takut di hadapan sesuatu yang lebih superior. Itu namanya khauf. Ada istilah wajal. Wajal ini gejalanya. Kamu gemeteran, kamu gentar di hadapan sesuatu yang lebih superior. Itu wajal. Makanya ada ayat yang idza dzukirat, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gentar. Begitu dengar kata Allah, hatinya gentar. Jadi cirinya orang mukmin yang sejati itu kalau mendengar nama Allah, hatinya tergetar-gentar, merasa diri kecil, merasa diri tidak berdaya, lemah. Makanya wajilat qulubuhum. Orang di hadapan yang superior, di hadapan Allah khauf, manifestasinya wajal, bentuknya nanti khosyah. Khosyah itu takut yang sangat besar.
Jadi saking takutnya kemudian kamu bergantung pada yang kamu takuti. Makanya kalau ada sesuatu yang selain Allah yang sangat kamu takuti, dia punya potensi untuk menandingi Allah. Taklukkan ketakutanmu itu. Jadi itu takut yang sangat dalam sampai membuatmu tergantung, itu namanya khosyah. Tidak boleh kamu tergantung pada apapun selain pada Allah. Ada lagi rohbah. Rohbah itu biasanya gandengannya rohbah. Satu pakai ghin, satu pakai hak. Kalau rohbah itu takut yang kamu ingin lari saja, menghindar dari yang ditakuti. Kalau rohbah itu lawannya takut yang menghindar, ingin selalu mendekat. Kalau roja itu biasanya gandengannya rohbah, ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Tapi kalau rohbah ini ingin lari. Cuma maksudnya rohbah kalau dalam khauf pada Allah ini lari dari yang selain Allah menuju Allah saja, itu namanya rohbah. Nanti ada juga haibah. Haibah ini gentar. Jadi kamu merasa tidak ada artinya di hadapan Allah, itu haibah. Betapa kecilnya aku itu, kamu haibah. Wah, aku tidak ada apa-apanya di hadapan orang itu. Orang itu pintar sekali, itu haibah. Jadi kalau dalam agama ini, kalau dalam Islam, khauf itu dasarmu untuk mendekat ke Allah. Yang pertama itu saya ambil beberapa ayat. Ayat tentang khauf itu banyak. Kayak di surat Ar-Rahman itu ada, barang siapa yang takut pada Allah, waliman khofa maqama rabbihi jannatan, dia akan dapat 2 surga. Jadi kalau kamu satu-satunya yang kamu takuti hanya Allah, besok kamu tidak cuma dapat 1 surga tapi 2 surga. Ya lumayan, kalau capek di surga yang satu, pindah ke surga yang satunya. Memang tafsirannya begitu. Jadi ada 2 surga untukmu. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi takut itu syaratnya, konsekuensinya keimanan. Saya ambil dari Ali Imran itu. Innama dzalikumus syaitonu yukhawwifu awliya'u fala takhafuhum wa khafuni. Setan itu selalu menakut-nakuti para aulianya Allah. Jadi kalau kamu sering ragu-ragu, sering was-was, kamu sering tergoda melakukan kejahatan, kejelekan, itu perilakunya setan, maka jangan takut, jangan gentar. Satu-satunya yang harus kamu takuti hanya aku, katanya Allah. Jadi la takhafuhum wa khafuni. Jangan takuti mereka, takutlah pada aku saja. In kuntum mu'minin. Kalau kamu percaya, kalau kamu beriman, itu Allah kayak ngomong, kalau kamu takut pada mereka, sebenarnya kamu tidak terlalu percaya padaku. Yang harus kamu takuti mereka. Jadi yang pertama itu, Al-Quran menjelaskan tentang takut itu. Implikasi, konsekuensi, kalau kamu ngaku orang beriman, yang kamu takuti hanya Allah saja. Apa ndak boleh Pak takut ke yang lain? Kan wajar Pak takut ke yang lain. Ya cuma takut ke yang lain itu ndak boleh nabrak takutmu pada Allah. Takut sama manusia sampai kamu ndak sholat, itu namanya kamu ndak takut Allah, takut sama manusia. Nah ini ketakutan yang nabrak takutmu pada Allah, itu yang ndak boleh. Terus innama yahsyallahu min ibadihil ulama, ini kalian sudah hafal. Yang khosyah, yang berarti takut serius mendalam pada Allah, itu hanya para ulama, hanya orang-orang yang punya ilmu, orang yang ngerti, orang yang sadar dirinya pintar, punya keilmuan sehingga dia ma'rifat tentang kehidupan ini. Pasti dia takut sama Allah. Yang masih berani sama Allah biasanya ilmunya kurang, masih harus belajar lagi. Terus implikasinya apa? Takut pada Allah itu berarti berani menghadapi semua yang selain Allah. Fala tahsyawun nasa wahsyawuni. Jadi
Jangan kamu takuti manusia, siapapun dia, takutlah hanya padaku saja. Itu maunya Allah. Terus ketakutan itu bisa jadi kontrol dari perilaku jelek. Kalau ini dari kisahnya Qabil sama Habil itu kan, lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma'ana bibasitiya dia ilaika. Itu kan waktu Qabil mau bunuh Habil, kalau engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan melakukan hal serupa. Aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa tidak begitu? Inni akhafullaha rabbal alamin, karena aku takut pada Allah. Jadi kalau engkau mau menyakitiku, aku tidak akan menyakitimu, tidak akan balas menyakitimu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Kalau engkau memakiku, aku tidak akan balas maki-maki kamu. Kenapa? Aku takut pada Allah. Itu pelajarannya ayat ini. Jadi umat Islam tidak dilatih untuk membalas kejelekan dengan kejelekan kalau masih takut sama Allah. Oh Pak, dia duluan Pak, bohong. Kan berarti sah saya. Bohong juga enggak. Dia duluan maki-maki ya Pak. Kalau nggak dimaki-maki balik, kalah nanti kita. Oh, enggak. Jangan melakukan yang jelek. Ya sekarang banyak orang bilang, sing waras ojo ngalah, tapi lakukan dengan baik. Jadi tidak ngalahnya lakukan dengan lurus, dengan baik. Kalau merasa tidak bisa melakukan dengan baik, jangan tanding. Kenapa? Nanti jangan-jangan kamu nabrak pagar-pagarnya Allah. Rumus kita pokoknya kalau ada yang jelek, perbuatan jelek apapun, ingat-ingat kalimat itu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut sama Allah. Pelihara baik-baik kalimat ini dalam dirimu. Dan barang siapa takut, dia akan dapat banyak pelajaran. Ya kan? Kalian yang bahasa surahnya Allah itu kan, saya dzakaru mayyahsha, akan dapat banyak pelajaran orang yang takut pada Allah maksudnya. Nah, itu rumus-rumus khauf dari agama. Katanya Imam Ghazali, karakternya khauf itu ada yang tobi'ah, wahmiyah, ibadah, syirik, maksiat. Tobi'ah itu alami, yang sehat, yang rasional itu tobi'ah. Ada takut yang wahmiyah. Wahmiyah itu ketakutan yang tidak rasional, tidak masuk akal, tidak jelas. Kok gitu, kok ditakuti. Itu namanya wahmiyah. Yang ditaklukkan yang wahmiyah ini. Kalau yang tobi'ah dikontrol. Yang wajib yang mana? Ibadah. Takut pada Allah itu kan jenisnya ibadah. Kalau ini wajib, kamu harus takut sama Allah. Ketakutan di bawahnya yang tobi'ah, kontrollah, jangan sampai nabrak ketakutanmu pada Allah. Kalau masih ada ketakutan yang wahmiyah, taklukkanlah. Jangan sampai kamu takut yang tidak jelas. Yang sama sekali jangan syirik. Takut tadi yang harusnya pada Allah, kamu tempelkan pada yang bukan Allah. Nah ini tidak boleh. Jadi ini takut yang punya konotasi sampai kamu menyerah mempertuhankan. Itu yang tidak boleh. Kalau tobi'ah masih boleh. Malam-malam gelap-gelap, wah saya tidak berani masuk kamar sana. Ngeri kalau di sana. Itu sebenarnya natural, alami. Kamu tidak usah jawab gitu aja kok takut-takut itu ya sama Allah. Ya tidak begitu. Ya. Ayo mas maju pidato. Waduh gemeteran, aku takut. Katanya beriman. Ya takut itu sama Allah. Ya tidak begitu. Itu tobi'ah, tidak apa-apa. Wajar, dikontrol saja. Yang tidak boleh itu takut yang kemudian yang ditakuti jadi objek. Kayak Allah disembah, ditaati 100%. Itu namanya jenis khauf yang jadi syirik. Atau maksiat. Ketakutan yang melahirkan maksiat itu tidak boleh. Menyebabkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Waduh aku takut tidur sendirian, berdua yuk. Itu tidak boleh. Kan alami Pak, dasarnya ketakutan, tidak boleh melahirkan maksiat. Oke, itu macam-macamnya khauf.
Oke, terus kalau katanya Imam Ghazali, dasarnya khauf itu makrifat. Tidak mungkin khauf itu dipaksa. Saya tak takut, padahal nggak takut, itu tidak bisa. Untuk bisa ketakutan pada Allah itu muncul, harus kenal siapa Allah, siapa dirimu. Otomatis kamu akan takut, kamu akan gentar di hadapan Allah. Orang yang masih berani sama Allah, mungkin dia ngerti Allah itu siapa, tapi dia tidak makrifat pada Allah. Jadi tidak kenal. Beda kan kenal sama ngerti itu. Dia tidak sadar siapa Allah itu, sehingga dia tidak takut sama Allah. Maka tahu dan sadar tentang Allah, makrifat tentang Allah itu jadi dasarnya khauf. Kenali dirimu, kenali Allah, maka otomatis kamu akan takut sama Allah. Manusia yang paling takut pada Allah bisa dijamin dialah yang kenal dirinya dan kenal Allah. Makanya yahsyallahu min ibadihil ulama. Hanya orang-orang berilmu yang bisa takut sama Allah. Karena ketakutan itu tidak bisa dimanipulasi. Kalau kepatuhan bisa, kamu paksa-paksakan untuk sholat, kamu paksa-paksakan puasa bisa. Tapi dipaksa takut tidak bisa. Kalau dasari tidak takut. Untuk bisa takut, katanya Ghazali, jalurnya adalah makrifat. Makrifat itu berarti paham, kenal, sadar tentang siapa kita, siapa Allah. Kalau kamu kenal siapa itu raja, siapa itu presiden, kan orang ini raja loh, presiden loh, otomatis kan kamu langsung gentar. Kayak kamu naik motor tiba-tiba dicegat orang, begitu ngerti, itu polisi toh, langsung gentar. Kenapa? Kamu makrifat tentang hubunganmu dengan polisi, sehingga muncul khaufnya. Nah, sama Allah usahakan sampai level ini. Kamu tidak memaksa dirimu, tapi otomatis takut. Kalau mau melakukan kejelekan, takut aku sama Allah. Nah, itu berarti kamu sudah jadi, keimananmu sudah mantap. Tapi kalau ini masih belum, ya masih dipaksa-paksa, menghindari maksiat dipaksa-paksa, harus kamu tumbuhkan lagi, harus naik level lagi. Kalau di Imam Ghazali, dasarnya makrifat. Ini tidak bisa dibikin-bikin. Implikasinya apa? Orang yang takut pada Allah itu biasanya tawadhu. Tawadhu itu antitesisnya sombong. Jadi ya tawadhu tidak identik dengan kalau jalan menunduk ya. Kesannya begitu. Kalau ada mahasiswa kok jalannya nunduk, tawadhu sekali dia. Enggak. Kalau ukurannya itu ya sekarang hampir semua orang tawadhu. Kadang ngobrol sama mahasiswa aja kita dicuekin, dia nonton HP ini, tawadhu sekali, menghadap ke bawah. Jadi tawadhu, tidak sombong, tidak merasa besar, betapa kecilnya dirinya. Itu implikasi dari khauf. Orang yang sombong tidak mungkin dia punya rasa takut. Maka kebalikannya, orang yang punya khauf, punya takut, pasti tawadhu. Kemudian orang takut itu punya karakter lanjutan, yaitu pasti dia iffah dan warok. Iffah itu menjaga diri, warok itu hati-hati dari dosa besar maupun dosa kecil. Itu namanya wira'id. Termasuk hati-hati dari syubhat. Itu namanya orang wira'i. Ini tidak jelas ya, halal apa haram, dalam dipending nanti dulu aja, ditinggal dulu, itu namanya syubhat. Itu orang wira'i begitu. Jangankan yang haram, yang syubhat aja dia tidak mau, itu wira'i. Orang yang wira'i pasti nanti terjaga dirinya, namanya iffah. Terus siddiq. Siddiq itu orang yang menempuh jalur lurus. Itu implikasinya orang takut sama Allah. Kemudian ilm, pasti dia punya ilmu. Kalau Imam Ghazali tadi kan ma'rifat. Orang bisa takut itu pasti karena dia ma'rifat, paham siapa dirinya, siapa Allah. Maka dia ada di makom ilm.
Dan yang terakhir pasti takwa. Kadang-kadang bahkan takwa ini didefinisikan takut kepada Allah, karena memang dekat. Orang yang takut pasti takwa. Jadi itu implikasinya. Kalau ingin tahu orang ini takut enggak sih sama Allah, coba cek parameter-parameter itu. Yang bisa kalian lihat itunya. Dia tawadhu apa enggak, terjaga apa tidak, kemudian lurus apa tidak orangnya, kemudian berilmu apa tidak, dan takwa apa tidak. Itu ukuran-ukuran seorang yang takut. Kalau masih tidak punya itu, sebenarnya ya mungkin takutnya masih dipaksa-paksa. Oke, terakhir saya bawakan Plato tentang ketakutan juga, cuma dalam konotasi yang berbeda. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. Kita bisa memaafkan dengan mudah anak-anak yang takut kegelapan. Tragedi yang sebenarnya dalam hidup adalah ketika orang dewasa takut dengan cahaya. Kalau ada anak kecil takut kegelapan itu wajar biasa. Wong yang besar aja kadang juga masih takut. Yang mengenaskan, yang ironis, yang tragis itu kalau ada orang sudah dewasa, akalnya lengkap, segala perangkat intelijensinya utuh, tapi dia takut dengan cahaya, dia takut dengan kebenaran, dia takut dengan kebaikan. Maka orang-orang ini adalah tragedi dalam kehidupan. Maka terus belajar, terus cari ilmu, terus luaskan wawasan, biar kalian tidak alergi cahaya, alergi dengan kebenaran. Apa ada Pak orang alergi dengan kebenaran? Ada. Jangan-jangan di sekitar kita banyak. Kenapa? Karena yang muncul di sekeliling kita banyak hari ini adalah kepalsuan-kepalsuan. Orang yang terpapar kepalsuan terus-menerus, nanti kepekaannya pada kebenaran bisa menurun. Kalau parah bisa sampai level takut pada cahaya. Ini istilah-istilah simbolik, silahkan kalian terjemahkan untuk hidupmu sendiri-sendiri. Jangan sampai nanti kamu alergi cahaya. Oke, saya kira itu tema ketakutan malam hari ini. Ambil 1-2 yang relevan untuk hidupmu, untuk meningkatkan kualitas dirimu. Cuma harus diusahakan, karena di situ tersembunyi rahasia kesempurnaan keimanan kita. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.